Halo, selamat siang semuanya, Happy Friends. Gimana nih kabarnya siang kali ini, hari Rabu tanggal 10 bulan Juli 2024. Harapannya dalam keadaan happy semuanya ya, Happy Friends semuanya. Oke, salam kenal semuanya. Saya Nasih dari KB Valbury Sekuritas Semarang. Ketemu lagi dalam agenda rutin KB Valbury Sekuritas Semarang, yaitu setiap hari Rabu bincang siang saham yang diadakan setiap break sesi 1 market gitu. Kali ini kita akan bincang siang saham dengan speaker yang sangat-sangat insightful. Pastinya harapannya bisa menambah insight teman-teman semuanya. Kali ini kita akan IG Live dengan Kohandi Irawan, yaitu sebagai founder Hots Community. Langsung aja kita ajak collab siang kali ini. Halo Mas. Halo, selamat siang Kohandi. Selamat siang, selamat Gimana siang. kabarnya kok? Hah? Gimana nih kabarnya siang Baik, kali baik, ini? baik. Baik, baik. Gimana? Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik kok. Ini happy banget soalnya kondisi market ISG hari ini hijau nih kok. Lagi bagus ya? Lagi seru. Iya benar banget nih kok. Oke. Nah, kali Gimana? ini ya Kevin Friends, Mm-mm. kita akan agenda rutin ya, yaitu bincang siang saham, yaitu dengan Kohandi Erawan. Mungkin Kohandi bisa membuatkan biodata bentar kok, biar Kevin Friends yang belum tahu, yang penasaran bisa langsung tahu kok. Oke, jadi buat teman-teman yang kayak friend yang belum kenal ya, saya Handi Arawan. Saya ini adalah salah satu founder dari House of Trading Community ya. House Community, dan kita biasanya tuh kita punya grup ya. Grup sebagai satu komunitas lah. Jadi kita nge-treat nasabah kita, nge-treat member kita tuh selain komunitas. Jadi dalam artian nggak cuma satu arah doang, dalam artian nggak kita yang ngajarin doang atau gimana, tapi kalau misalkan dari member, dari nasabah ada insight, ada info segala macam, kita bertukar pikiran. Jadi itulah fungsinya komunitas. Jadi makanya kita tekanin kalau kita itu sebenarnya bukan grup, tapi kita itu lebih ke komunitas gitu Mas. Baik kok, terima kasih kok. Oke, sebelum kami mulai, bahwa disclaimer on dulu bahwa perbincangan siang kali ini bukan merupakan ajakan beli maupun jual, sehingga risiko keuntungan maupun kerugian ditanggung oleh Happy Friends masing-masing. Untuk Happy Friends yang mau bertanya, bisa langsung aja tulis di kolom komentar atau di question box. Oke kok, ini kalau kita melihat nih kok, ISG secara monthly ya Ya. kok, di bulan Juli termasuk ada kenaikan cukup tinggi ya kok, itu hampir 3,26%. Ini menurut Ko Hadi apa nih yang menjadi pendorong ISG ada kenaikan cukup signifikan kok? Ini kalau kita lihat, kalau misalkan kalau kita bicara ESG ya, sorry. Saya buka. Kalau kita lihat ESG itu sebenarnya naiknya kan dari akhir Juni ya. Akhir Juni itu ditarik itu setelah mulai berkurangnya mulai berkurangnya seller di banking. Dan kita tahu kalau nggak salah di tanggal 1 Juni itu ya seller bankingnya udah mulai kurang, udah nggak sederas yang kemarin, yang sebelumnya. Habis itu baru pelan-pelan naik. Nah, nge-triggernya pasti, yang nge-trigger pertama itu adalah dari banking, dari blue chip lah, termasuk Telkom kalau kita lihat kan juga Telkom saat ini juga udah mulai balik ke atas ya. Telkom itu udah mulai naik sejak ya sama 14 Juni, habis itu terakhir dia low, dia mantul ke atas. Nah, jadi itu salah satu katalisnya. Belum lagi katalis dari barang-barang yang Pak Barito ya, Barito brand itu mulai dibuka itu dari 10 Juni ya. 10 Juni itu praktis nggak nyampe praktis acara kemarin, acara peresmian kantor Kabinet Semarang. Habis itu brandnya buka langsung jalan. Nah, itu
kenaikan Brent juga menyumbang kenaikannya ISG juga. Jadi jadi banyak ISG itu ditopang sama banking, kemudian blue chip, kemudian dari grup Barito juga cukup banyak sumbangsinya. Jadi kenaikannya ya cukup. Saat ini kalau saya lihat itu lebih ke kalau dulu kan kalau kita lihat kenaikan ISG itu dilihat berbobot apa enggak itu adalah dari yang nariknya siapa. Iya. Kalau dulu yang naik berbobot itu pasti yang naiknya itu akan ada banking 4 kemudian tambah Telkomsel. Nah sekarang kan itunya udah berubah. Yang menaikkan ISG-nya udah berubah. Jadi sekarang kita mau nggak mau harus libatin yang brand, ada Aman, ya Aman juga kalau nggak salah sempat nyumbang, ya Aman juga sempat ini ya. Oh Aman enggak, cuman Aman kan jadi satu market cap yang cukup gede juga. Kemudian ada Bian, ya jadi saham-saham itu juga harus kita kalkulasin juga. Belum lagi kenaikan ISG juga dibantu dari seperti ITNG, UNTR, itu kan juga berpengaruh. Itu termasuk saham-saham yang kapitalisasi marketnya besar. Jadi banyak pendorongnya saat ini. Jadi udah nggak bisa berpatokan kayak, oh kalau yang nariknya berbobot itu adalah dari banking. Nggak juga. Tapi saat ini kayak Aman, brand gitu itu juga cukup berbobot lah untuk menahan untuk menopang ISG saat ini. Jadi yang saya lihat saat ini itu adalah ketika bankingnya naik, mereka yang grup Barito yang selainnya akan diem. Tapi begitu bankingnya mulai koreksi, nah Baritonya naik. Terbukti apa? Terbukti hari ini. Hari ini brand tadi naik ke tutupan sesi 1 10.075. Pagi-pagi turun ke 9. Ya. Barito grup-grupnya semua naik kan, BRPT, TPIA, Cuan, PTRO semua naik. Nah di sisi yang lain kita lihat bankingnya koreksi kan, BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI. Jadi sekarang itu udah mulai ada pola kayak oke, ini naik, ini tahan, ini naik, ini tahan. Nanti pun ketika lagi koreksi harusnya yang ini turun, ini yang nahan. Nanti ini turun, ini yang nahan. Jadi tuker-tukeran. Yang mudah-mudahan dengan begitu strateginya jadinya enggak terlalu turunnya enggak terlalu masif lah. Iya kok. Jadi sekarang ISG kita semakin akrobatik ya kok. Semakin akrobatik ya. Betul. Di sisi lain negatifnya adalah ya lebih volatile, lebih akrobatik lah. Jadi lebih kitanya harus lebih aware. Iya kok. Ini tadi ya kok sempat nyinggung brand pas dulu ketika grand opening tanggal 7 ya. Itu sempat di-spill ya kok pas acara waktu itu. Tanggal 10-nya udah ada kenaikan dan itu kenaikannya ya. Sekarang udah hampir mau beggar ya kok. Udah beggar. Jatuhnya udah beggar. Ya. Ya 5.000 ya dikit lah, 92% kira-kira seperti itu. Jadi udah cukup lumayan lah. Oke, kok. Kalau kita lihat secara seasonality ISG di bulan Juli ya khususnya selama average 10 tahun terakhir tuh lebih rentan untuk closing hijau. Kira-kira apakah bulan Juli khususnya di tahun ini ada peluang juga untuk closing hijau atau kebalikannya? Harusnya kalau kita lihat dari penguatannya di Juli itu kelihatannya akan menguat. Malah bahaya kalau misalkan ternyata ISG ditutup merah di Juli. Kalau ISG ditutup merah di bulan di Juli ditutup merah, berarti Agustus kemungkinan dia akan ke level 68. Tapi harusnya sih enggak. Mungkin paling tidak ISG akan bertahan di level 71 atau 72 lah. 71, 73 sampai 7.200. Jadi itu mungkin jadi pijakan weekly-nya, monthly-nya ISG saat ini. Karena beberapa yang tadinya resist udah di break sama dia, kemudian naiknya juga cukup oke, cukup bagus. Ya walaupun sebenarnya kalau ISG naiknya secara V-shape begini, bukan naik karena pelan-pelan konsolidasi naik, tapi naik langsung. Nah biasanya itu jauh lebih rentan turunnya. Nah tapi
kita lihat, yang penting kita jaga level 7.100-nya jangan jebol. Kalau level 7.100 yang nggak jebol ya itu masih cukup bagus lah. Koreksi ke level 7.100 masih cukup wajar sih. Atas kenaikannya udah 3 minggu ya. 3 minggu ya kayak gitu. Baik kok, harapan kita semua ya kok IHSG closing di bulan Juli khususnya ya kok bisa juga. Oke kok, kalau kita melihat teknikal ya kok, IHSG sejak tahun 2022 hingga sekarang tuh membuat pola sideways ya kok. Soalnya setiap kali mau mendekati resisten khususnya di level 7.450-an, itu tuh untuk bisa peluang breakout-nya tuh cukup kecil kok. Kira-kira ada peluang nggak kok di tahun ini ya khususnya? Itu nanti IHSG bisa membentuk ATH baru kok. Peluang tuh akan selalu ada. Yang namanya peluang tuh akan selalu ada. Cuman kita harus lihat faktornya apa. Kalau kita biasanya orang tuh pernah suka ngomong gini, cerminan ISG itu adalah cerminan ekonomi kita. Ya karena yang namanya pasar modal nggak akan bisa lepas dari ekonomi lah. Jadi itu akan selalu berjalan beriringan. Entah itu satu jalan atau berbeda arah gitu ya. Tapi yang kita lihat kalau selagi market ekonominya cukup bagus dan malah bagus ya bertumbuh kan saat ini kan ekonomi kita juga lagi lesu, globalnya juga belum ada ketidakpastian, belum lagi terkait tingkat suku bunga segala macam. Jadi memang untuk kondisi saat ini cukup berat untuk ISG bisa break all time high. Tapi ISG tetap masih punya peluang untuk break all time high yang mungkin akhir tahun atau di awal tahun depan. Itu mungkin akan ada potensi dia bikin all time high baru selagi nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Maksudnya kejadian aneh-aneh itu kejadian yang di luar perkiraan orang, ya, di luar perkiraan orang itu. Nah itu kemungkinan ISG harusnya udah bisa mulai gerak ke atas. Dan kalau kita lihat mudah-mudahan ISG ini udah low-nya kemarin yang di level 667 itu udah low-nya tahun ini lah. Habis itu udah nggak, harusnya kalau nggak ada kejadian yang aneh-aneh sih harusnya udah cukup kuat sih gitu. Mungkin dia akan selama Q2 bukan Q2 semester 2 mungkin dia akan konsolidasi di atas 7.000. Itu masih memungkinkan sih kayak gitu. Oke kok. Tadi ya kalau mengaitkan kayak gejala-gejala di luar prediksi, mengingat bahwa bentar lagi ya kok kalau kita melihat di USA itu bulan November udah siapa nih yang memenangkan pemilu, apakah Donald Trump atau Joe Biden. Dan juga di negara kita ya kok di bulan November juga ada pilkada pemilihan gubernur, dan juga nanti 3 bulan lagi udah ada di negara kita udah pelantikan presiden terpilih yaitu Pak Prabowo dan juga Gibran gitu kok. Kira hal tersebut akan memberikan gejolak terhadap market ya kok, khususnya IHSG kok? Pasti. Kalau saya tuh lebih lihat ke Amerikanya sih. Kalau pilkada rasa-rasanya kalau kita berkaca dari pilpres kemarin sih harusnya pilkada nggak begitu memberikan impact lah kepada kita. Yang yang mungkin lebih memberikan impact itu adalah dari US ya, dari US karena itu berhubungan dengan dolar. Selain karena pilpres US kemudian dolar, ada juga kan yang kita tunggu The Fed apakah akan memangkas hubungannya mereka di September. Kalau kita lihat kan sekarang peluangnya udah sampai 70%, tapi hal-hal itu bisa tiba-tiba berubah karena data ekonomi. Ya, nanti kalau tiba-tiba market ISG-nya hawkish lagi, ya udah turun lagi. Ya, bukan ISG-nya hawkish, The Fed-nya hawkish lagi, peluang penurunan pemangkasan tingkat suku bunganya ya turun lagi gitu. Jadi yang penting yang kita lihat, yang kalau dilihat dari apakah akan bergejolak, yang mana yang paling mempengaruhi ya itu adalah pilpres US gitu. Dan so far dolar itu sangat berpengaruh sama rupiah ya, karena begitu pilpres dolarnya udah tidak menguat, udah nggak kuat untuk naik, ya sebenarnya itu jadi momentum rupiahnya naik. Nah begitu rupiahnya naik, otomatis ada inflow yang masuk ke Indonesia dan itu salah satunya akan impact ke ISG gitu sih. Oke kok, setuju.
banget kok. Ini kalau kita bandingkan ya kok, Ya, ketika eranya Presiden USA sekarang Joe Biden itu tuh untuk mempengaruhi market hanya kemungkinan speech dari The Fed. Sedangkan ketika Donald Trump masih jadi presiden tuh ada dua speech yang jadi bumerang ya kok, speech dari Donald Trump dan juga dari The Fed. Nah, ini ya, kalau nanti Donald Trump memenangkan pemilu ini termasuk bisa jadi guncangan yang mungkin harus perlu selalu on fire kalau memperhatikan market ya kok. ya. Yang bisa menggonjangkan kalau misalkan nanti Trump menang itu adalah soal perang dagang lagi. Jadi yang apa yang kita rasain di 2018, 2019 itu akan possibility akan terulang lagi karena uh, Trump harusnya akan mulai perang dagang lagi sama China. Karena biasanya kalau tipikal Demokrat sama Republik itu lebih berurusan dengan perdagangan lah. Jadi itu akan balik lagi mempengaruhi gejolak marketnya kita lagi. Kita akan selalu berhadapan dengan soal perang dagang kayak gitu sih. Kalau sekarang kan cuma the Fed. Kalau nanti mungkin ya perang dagang. Harusnya ketika Trump udah menjabat harusnya the Fed udah pangkas tingkat suku bunga sih. Jadi harusnya nggak stay di sekarang di harga di level sekarang suku bunganya kayak gitu. Iya kok. Oke, KB Friends yang mau bertanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Oke kok. Ini kalau kita melihat ya kok di IHSG kita total sahamnya tuh udah 800 lebih atau mungkin Ya, 890-an kok. Nah ini kalau kita beli semua kan jadi pusing nih kok. Nah kira-kira dari kok sendiri skema untuk screening dalam artian oh ini sahamnya cocoknya untuk short term atau long term itu penetapannya bagaimana kok? kalau saya itu selalu bilang kalau ditanya soal ini ya soal screening itu saya itu jarang pakai filterisasi yang ada kayak misalnya di TradingView atau mungkin di apps sekuritas ya, salah satunya mungkin di Volt gitu. Saya itu lebih screeningnya tuh dari universe yang udah saya bikin. Jadi hasil pengalaman trading beberapa tahun terakhir itu dikumpulin dari tiap sektor. Misalkan kalau banking ya banking kelas A ya BRI, BCA ya BRI, Mandiri gitu ya. Kemudian kalau yang banking ya kelas B apa NISP, BNGA yang kualitas yang fundamentalnya masih lumayan cukup bagus. Nah itu biasa yang sering saya trading. Misalkan kalau batu bara itu pasti ada ITNG, PTBA, UNTR, Doit, Adaro, 5. Ini jarang. Tapi 5 ini. Ya udah, itu akan dijadiin satu universe semuanya. Jadi tiap sektor itu ada. Nikel apa, kemudian properti apa, kemudian consumer apa gitu. Jadi bikin satu. Dari situ itu diputer-puterin. Jadi yang saham-saham yang udah kita sering trading itu yang bolak-balik lah. Kalau kan sekarang nih konstruksi lagi main. Kemudian konstruksi dan turunannya misalkan kayak semen segala macam kan juga ikut main. Nah, karena saya nggak gitu cocok main konstruksi kayak Wika PTPP yang naik tinggi kan akhir-akhir ini, itu saya nggak main. Tapi kita melihatnya kemana? Ke SMGR, ke INTP gitu. Dan kita lihat ke sektor-sektor yang lain gitu. Nah, itu yang cara saya screening. Nah, dari universe yang ada itu nanti tiap minggu akan saya review. Makanya buat teman-teman yang mungkin udah join di telegramnya House of Trader Community itu kan tiap minggu saya update beberapa watchlist saham yang mungkin bisa dipantau gitu ya. Yang saya lihat secara sektoral mungkin cukup bagus, terus dari sahamnya juga ada akumulasi. Nah itu bisa dimanfaatin untuk ya itu sebagai fasilitas buat teman-teman tuh meringankan teman-teman untuk screening lah gitu. Jadi bakal dapat, dan itu juga fokusnya ke short term ya. Short term dalam artian mainnya mungkin mingguan ya, dari mungkin seminggu ini mainnya gitu. Karena buat saat ini tuh masih belum ketemu karena marketnya masih belum begitu kuat. Jadi mainnya juga masih day trade dibanding misalkan swing yang jauh ada tapi sangat dikit sekali lah, dan swingnya harus butuh yang lama.
Dan untuk long term ya sebenarnya saat ini kalau yang paling long term ya banking. Kemarin udah bottoming ke bawah, ya kita beli, kita cicil, yang di grup sama fasilitas apa yang nasabah member yang ada di Discord itu juga kita udah nge-call ke BRI, Mandiri ya, kemudian BNI, dan terakhir ini kita udah mulai nge-call Astra gitu. Karena kita lihat Astra harusnya akan dapat gilirannya saat ini. Dan news baiknya udah mulai keluar, jadi udah mulai ada sedikit kelihatan Astra bakal balik. Nah jadi kayak gitulah caranya. Oke, tadi ya KB Friends yang bingung mau nentuin sahamnya apa, ini bisa langsung aja join Hodge Community, udah dibuatin Stock Universe, dan pastinya hal tersebut bisa mendongkrak ya peluang teman-teman KB Friends untuk menambah cuan. Betul. Dan tadi sempat disinggung ya, kalau Wika kenaikan bulan ini udah begir kok, udah 140-an persen ya. Gila. Iya nih kok. Oke kok. Ini dari selanjutnya nih kok. Ini di emiten IPO ya kok. Khususnya di 2024, apalagi di bulan Juli ini udah ada 8 emiten IPO kok. Nah, ini kok sendiri apakah main atau trading di saham IPO, dan kira-kira apa nih yang jadi acuan untuk bisa ambil cuan dari emiten yang IPO kok? Untuk saat ini lagi nggak main. Tapi dulu iya, tahun terakhir saya main tuh 2023. Terakhir saya itu belinya ALII yang Angkara, Bakri Angkara, ALII. Nah itu terakhir saya main IPO. Habis itu udah nggak pernah ikut karena pola analisanya udah berubah. Kalau dulu kita lihat dari sesimpel underwriter-nya siapa, kemudian yang jualnya dilepasin ke publik, share-nya berapa persen, kemudian pembagiannya ke publik tuh dapatnya berapa persen. Nah itu biasanya analisanya dari situ. Tapi sekarang itu udah berubah, dan saya ngerasa resikonya nggak terlalu cocok, sayang lah gitu. Jadi akhirnya saya udah nggak pernah ikut lagi gitu. Jadi udah nggak pernah ikut. Cuman dari segi metode cara analisanya ya, saya nggak akan analisa secara fundamental karena menurut saya prospektus yang ada di IPO itu bukan mencerminkan fundamental si perusahaannya ya. Namanya prospektus kayak kita mau bikin event, kita punya proposalnya pasti kita bagusin ya, sama prospektus juga begitu gitu. Jadi yang saya lihat itu nanti ketika misalkan emang ini perusahaan bagus dan secara fundamentalnya murah atau emang bisa growth ya, itu nanti akan tercermin mungkin dari pergerakan harga sahamnya selama setahun atau mungkin 2 tahun setelah di IPO. Jadi kalau begitu ada satu IPO yang cukup bagus dan secara fundamental juga bagus, itu ada saham MSTI. Mungkin teman-teman KB Friend juga misalnya mau iseng-iseng ngecek fundamentalnya MSTI itu bisa jadi patokan salah satu perusahaan yang IPO-nya bagus gitu. Dalam artian bagusnya fundamentalnya bagus, harganya juga terjaga gitu. Nah itu salah satu termasuk kategori IPO perusahaan yang bagus lah. Dan di sisi lain IPO yang bagus mungkin aman tuh cukup bagus sampai saat ini ya. Kemudian brand juga dilihat dari sisi strategi IPO-nya cukup bagus. Saya nggak berbicara soal fundamental ya, fundamental jelas pasti pada bilangnya mahal, tapi dari sisi strategi IPO-nya brand itu salah satu yang paling bagus sih. Oke kok, makasih nih kok. Selanjutnya nih kok, kira-kira nih kok untuk next bulan atau bahkan bulan Juli ini, apakah Ko Handi udah menemukan sektor favorit yang bisa menambah peluang untuk nambah cuan kok? Kalau untuk sektor, saya akan lihat mungkin bulan ini ada peluang bankingnya masih bisa bergerak, bankingnya masih bisa ke atas lagi karena bentar lagi kan akan ada laporan keuangan Q2. Dan saya berekspektasi bankingnya juga udah mulai bagus ya, laporan keuangan itu akan jadi sentimen. Kemudian Telkom Astra juga harusnya udah mulai rally ke atas. Ini akan saya perhatiin selama bulan Juli sampai Agustus.
Dan sektoral yang paling saya perhatiin itu sementara mungkin metal-metalan ya. Metal-metalan terutama nikel ya. Nikelnya mungkin kayak NCKL, MBMA itu masih jadi salah satu favorit saya saat ini. Dan mungkin MDKA mas-mas juga bisa kita lihat. Kemudian sektor EBT saya merasa mulai cukup menarik pergerakannya beberapa hari terakhir ya. Jadi itu boleh di watch juga. Jadi ya untuk sebulan ke depan tuh mungkin banking sama blue chipnya Telkom Astra. Dan ya kita karena kita manfaatin kenaikan laporan keuangan keduanya. Jadi itu bisa diperhatiin sih. Oke kok. Ini tadi udah disinggung ya kalau sektor finance ya yang mungkin cukup menarik. Terus kalau kita melihat nih kok di BBRI sendiri secara weekly udah ada inflow dari foreign cukup gede kok. Itu sekitar 500 M. Nah, kira-kira apakah hal tersebut kalau KB Friends yang belum punya udah cukup aman untuk ambil posisi buy? Terus misalkan yang udah ambil di posisi bottom, apakah bisa amannya untuk TP atau hold aja kok? Terus BRI ya. Kalau BRI kita lihat sebenarnya kalau ambil di posisi sekarang itu agak kurang bagus ya. Jadi kalau mau tuh paling nanti tunggu dia koreksi ke level 4650, 46 itu teman-teman boleh pertimbangin karena by technical kalau misalkan dia beberapa hari udah nggak ada kenaikan dan dia belok ke bawah, nanti tunggu aja di level 4.700 sampai 4.600. Nah, range itu teman-teman pakai untuk akumulasi karena saya rasa 4.600 itu bisa jadi titik pembalikan arahnya. Ya, itu karena itu ada gap. Jadi kemungkinan bisa balik dari situ, tapi kumpulin aja dari 4.600 sampai 4.700. Nah, itu boleh dilihat. Nah, kalau misalkan dia balik ke atas dan break di atas 5.000, maka dia punya target kira-kira di sebentar gambar dulu. Mungkin dia akan punya target sekitar sampai 5.900. 5.900 itu untuk jangka menengah ya. Jangan ngarepnya seminggu ke depan udah nyampe, enggak. Tapi itu mungkin saat sebulan. Jadi buat teman-teman yang udah pegang, udah beli nih kemarin di level 4.100, 4.200, udah hold aja. Hold aja ini karena ini cukup bagus kok. Ini udah mulai balik. Walaupun kalau misalkan acuannya adalah kita lihat dari asingnya masih jualan, tapi udah nggak semasif kemarin lah. Ini juga udah mulai ada yang asingnya udah mulai balik, udah mulai buyback. Jadi ya hold aja, masih cukup bagus kok untuk BRI. Saya sih lebih merekomendasi BRI itu hold kalau misalnya kalian udah dapat dari bawah. Iya, dan BBRI termasuk itu ya kok, ketika penurunan di bulan April sampai di mau mendekati akhir bulan Juni itu cukup tajam ya kok, 30% ya, lebih kok. Masif, ya serem. Ya wajar kalau misalkan teman-teman banyak yang takut ya, itu wajar lah, wajar. Tapi itu pun jadi satu peluang karena gimana pun BRI salah satu banking yang paling besar di IHSG dan di Indonesia ya, jadi harusnya nggak ada masalah yang aneh-aneh. Oke kok. Ini next ada pertanyaan nih kok dari Kelly Friends. Untuk NCKL gimana nih kok? NCKL menarik. NCKL ini salah satu saham yang kebetulan saya swing. NCKL ini. Kalau kita lihat akumulasinya cukup bagus ya. Cuman memang belum jalan aja. Jadi level 900, selagi di atas 900 itu masih cukup oke. Ya, jadi patokannya adalah di atas 900 masih cukup oke. Kalau dia turun ke 945, 940 itu mungkin bisa jadi tempat bisa jadi kesempatan untuk beli. Tapi lagi-lagi nih swingnya agak jauh. Jadi swingnya agak lama lah. Karena saya punya analisa kira-kira mungkin bisa nyampe di sekitar 1.200 sih untuk NCKL. Cuman memang mainnya pelan-pelan. Dia sama MBMA itu menurut saya itu ada peluang untuk kenaikan yang cukup bagus.
Oke kok. Ini nggak kerasa nih kok mau di penghujung waktu. Kira-kira dari Kohani sendiri nih kok, strategi yang perlu dipersiapkan nih kok untuk teman-teman trader, investor untuk semester 2 ini, biar nanti bisa semakin profitnya bisa semakin optimal kok. Untuk khususnya untuk semester 2 ya, mungkin kalau manfaatin kalau misalnya teman-teman mau swing banking lebih jauh, lebih lama, kalau nanti dia ada koreksi itu teman-teman boleh manfaatin untuk masuk untuk beli ya bankingnya, BRI, Mandiri, BNI itu oke ya, BCA kalau dia koreksi lebih dalam mungkin di bawah 10.000 itu boleh pertimbangin, cuman kayaknya rasa saya agak susah. Jadi pilihannya BRI, BBRI sama BNI ya. Kemudian Telkom Astra juga jangan lupa ya. Tapi khususnya strategi banking buat semester 2 sampai akhir tahun ya, sampai mungkin Maret, April itu teman-teman boleh pegang banking karena pegangannya sampai dia dividen. Biasanya kan dia akan naik menjelang dividen. Nah, itu saya yakin kalian kalau beli sekarang, kalian akan dapat capital gain plus dividen dan itu nggak rugi gitu loh. Pasti bisa cuan dua-duanya gitu. Nah, habis itu jual nanti April, Mei, Juni kayak kemarin lagi koreksi kalian beli lagi gitu. Jadi selagi pokoknya kondisi syaratnya adalah selagi nggak ada kondisi yang aneh-aneh, nggak ada yang tiba-tiba kayak COVID nih tiba-tiba meledak. Nah itu kondisi yang tidak perkirakan. Nah, itu makanya bisa koreksi. Tapi kalau selagi masa-masa dikit ya wajar. Pasti akan ada gejolak di pilpres, di pilkada. Tapi itu kalau misalnya dia turunnya cukup dalam ya bisa dimanfaatin banking. Itu untuk banking. Kalau untuk sektor lain ya paling ikutin kondisi dunia aja sih kalau saya. Karena banyak perubahan di ekonomi, di data-data ekonomi, di kebijakan ekonomi dunia, sehingga kadang sektoral itu cepat berubahnya. Kalau misalkan nanti tingkat suku bunga yang benar-benar dipotong, ketika dia turun, pasti yang akan main itu adalah sektor tekno, properti, itu mungkin akan jadi kesempatan. Nah, itu bisa dimanfaatkan momentumnya. Tapi kalau selagi pemangkasan tingkat yang nggak terjadi, ya udah berarti tekno masih belum gitu bisa jalan. Gitu. Oke kok, terima kasih nih kok. Ini sangat berguna banget nih kok untuk nambah-nambah analisis nanti. Mudah-mudahan. Iya kok. Iya kok. Ini oke, sebelum ditutup ada kata bijak dari Warren Buffett. Risiko terbesar adalah ketidaktahuan atas apa yang Anda lakukan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih Ko Hadi. Sampai jumpa semuanya Kak Friends untuk jam Selasa selanjutnya. Ingat investasi, ingat Kevi, Valbri, Sekuritas Semarang. Terima kasih Ko Hadi. Terima kasih. Dadah. Thank you.